Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, sehat badan, panjang umur, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita telah sama-sama berkumpul di rumah Allah untuk kita laksanakan salat subuh berjamaah, dan kita sambung dengan i'tikaf. Sekalian kita lihat ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat menghindarkan kita dari bahaya dan musibah. Salawat wa salam marilah sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarga dan sahabat beliau sekalian. Urun cilun ban mandum sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam dunia ini tidak pernah terlepas dari cobaan, musibah, dan hal-hal yang memang menyusahkan kita. Karena hidup aman, tenang, tanpa letih, tanpa susah, tanpa capek, itu hanya kita dapati nanti kalau kita masuk surga. Ketika kita hidup dalam kandungan, alam kandungan, kita juga susah, cuman kita tidak merasakan, sempit ruang, tak bisa bergerak. Begitu terlahir, semua anak menangis. Kenapa anak menangis? Yang pertama kata ulama, ada diganggu atau oleh takut dengan apa yang akan terjadi setelah dia lahir. Artinya seakan-akan anak bayi itu dia tahu bahwa hidupnya nanti akan sangat berat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah kita meninggal juga begitu. Walaupun kita orang saleh dalam hadis, tetap kita kena himpit oleh kubur. Cuman dalam hadis kata Nabi, kalau orang saleh itu dihimpit oleh kubur seperti orang sakit kepala dipijit oleh anaknya atau oleh istrinya. Kalau orang yang jahat, tidak dekat dengan Allah, itu begitu orang pergi dari kubur, setelah malaikat bertanya, itu langsung azab yang pertama itu dihimpit oleh kuburnya, sehingga antara dua tulang rusuknya itu bersatu. Setelah selesai kita dalam kubur, bangun kita di padang mahsyar, juga luar biasa kita susah. Beribu-ribu tahun di situ, panas matahari, makanan tidak ada, air tidak ada, dan lain sebagainya, susah sekali. Kemudian tinggal setelah itu kita dihisap juga berat, ditanya oleh malaikat. Kemudian di saat kita ditimbang, hati kita luar biasa, was-was, takutnya luar biasa. Kemana ini saya? Ke surga atau ke neraka? Barulah diambil keputusan dua, kalau bukan surga, ke neraka. Bagi yang neraka itu juga akan mendapatkan susah yang lebih susah dari susah yang pernah dia alami. Kalau masuk surga, insya-Allah kita semua masuk surga, barulah di situ kita mengatakan alhamdulillah.
Dan salah satu bacaan yang sering kita ucapkan dalam surga adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Luar biasa susah kita, mulai dari lahir sampai dengan akhirnya masuk surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam dunia ini kita susah, menderita dan lain sebagainya, inilah dunia yang memang kita hidup dalam keadaan seperti itu. Kalau memang ingin aman, enak, beramallah yang banyak, insya-Allah akan masuk surga. Disitulah kita akan merasakan kenyamanan, ketenangan yang sangat luar biasa. Yang dalam surga itu kita hanya enak-enak saja, nggak ada yang susah-susah. Kalau mau air sudah ada, mau makan dah ada, mau minum dah ada. Ibu-ibu yang ingin anak bayi juga dikasih oleh Allah langsung tanpa melahirkan. Kita mau makan buah-buahan, nggak ada penyakit, nggak ada kolesterol, mau makan durian sepuasnya di sana nggak apa-apa. Makanan pun di sana nggak pernah bosan-bosan. Kalau dalam dunia ini makan durian 3 biji dah berangin bunting. Kalau dalam surga sebanyak apapun kita makan, nggak ada penyakit, nggak ada susah. Kalau sudah terlalu kenyang, nggak ada buang air besar dalam surga, tapi yang keluar adalah keringat yang berbau harum. Nah, itulah surga, tempat kita bersenang-senang. Kalau dalam dunia ini ya memang kita dicoba oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan mencoba kamu rasa takut, temakut, khawatir, rasa lapar, hilangnya harta. Kalau dulu kita di daerah dekat laut, kita di sini naik air tsunami, kita kira kalau di gunung kita akan aman, ternyata tidak juga. Kita lihat saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, juga hampir sama dengan kita. Mereka juga mengalami kehilangan nyawa, kehilangan harta, susah, menderita yang sangat luar biasa. Wa naqsi minal amwali wal anfus, hilang harta, hilang harta, hilang jiwa, kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika datang musibah, dia dengan lisan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan hati dia beriktikad sesungguhnya kita ini milik Allah dan apa yang kita miliki ini juga milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meyakini seperti ini akan diberikan kesabaran di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata kalau kita yang tidak tertimpa juga akan mengalami efek dari tertimpanya musibah-musibah saudara kita yang lain. Karena Allah juga mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah i'lamu innallaha syadidul azab. Takutlah, hati-hatilah dengan sebab fitnah, sebab-sebab yang mendatangkan fitnah. Fitnah di situ kesusahan, kekacauan dan lain sebagainya, yang hal-hal yang membuat hidup menjadi susah. La tusibanna alladhina zalamu, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja.
Jadi orang yang kena itu bukan hanya mereka yang kena, bukan hanya saudara-saudara kita yang kena, kita juga akan ikut efeknya. Mungkin kemarin hari ini BBM sudah agak aman kira. Kalau sebelum-sebelumnya kita semua khawatir ini BBM-nya ini tidak ada, sehingga orang takut semua ngantri panjang berkilo-kilometer. Mungkin kita ada merasakannya semua mungkin. Kemudian gas juga kurang, atau mungkin hari ini sudah masuk. Tapi artinya susah kita. Kemudian warung-warung banyak yang tutup. Harga-harga bahan makanan tinggi dan lain-lain sebagainya. Padahal kita di sini tidak ada kena secara fisik atau secara nyawa, tapi kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Seolah-olah Allah ingin memberitahu kepada kita, itu saudara hamba-hambaku itu yang sedang saya coba itu berat, dan kamu juga harus merasakannya, kata Allah, walaupun tidak seberat yang mereka rasakan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang pertama tadi, bahwa hidup kita ini tetap diberikan cobaan atau musibah oleh Allah. Namun agama memberikan solusi kepada kita, bagaimana supaya kita ini terhindar dari musibah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa apa yang tertimpa kepada kita beberapa cobaan dan musibah itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apa yang tertimpa pada kita itu bentuknya azab. Azab itu dalam agama hanya diberikan kepada orang yang kafir. Orang kafir yang dimaksud bukan hanya orang kafir yang kafir asli, bukan. Dalam KTP dia enggak tertulis Islam. Ada juga orang kafir yang tertulis Islam di dalamnya, tapi dia tidak tahu, dan kita pun enggak tahu. Kalau dalam bahasa akidah, dalam bahasa tauhid, murtad. Ada ucapan-ucapan seseorang yang sekarang di media sosial sudah sangat luar biasa, itu bisa membuat murtad. Atau tidak diucapkan tapi dalam keyakinan, ada membuat murtad. Dan ini jelas kata Nabi, di akhir zaman ada orang yang paginya Islam, siangnya kafir, sorenya Islam, malamnya kafir. Itu bahasa hadis dari Rasulullah SAW. Artinya ketika ada suatu azab, ketika ada suatu musibah, itu ada kalanya itu azab. Dia tidak tahu siapa di antara kita, di antara orang-orang Aceh atau orang-orang Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, tertimpa musibah itu kafaratuz dzunub. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis qudsi kata Allah, apabila saya ingin menghapuskan dosa hambaku, maka aku akan mencoba dia, aku akan memberikan musibah fi jasadihim, pada tubuhnya, sakit kita dan lain-lain sebagainya. Itu tanda Allah sayang, Allah ingin menghapuskan dosa kita. Atau bukan pada kita, tapi fi auladihim, pada anak-anak mereka. Kita sehat tapi yang kena anak, yang kena istri.
Ingin Allah sadarkan kita supaya kita beristighfar. Au fi amwalihim, atau pada harta mereka, hilang harta dan lain sebagainya. Teringat kita kepada Allah, lalu kita taubat. Wa dhaiqi 'aishihim, berupa sempit hidup mereka, dicoba oleh Allah dengan sempit hidup, itu juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, saya sempitkan hidupmu supaya engkau lebih dekat kepadaku. Kalaupun semuanya tidak juga bisa menghapuskan dosa kita, yang terakhir saat kita sakaratul maut, Allah akan memberikan alami sakaratihim, pedih sakit ketika dia meninggal. Maka orang-orang yang Allah ingin bebaskan dia dari dosa, yang terakhir kalau Allah ingin menghapuskan dosa dia, Allah berikan rasa sakit mati kepada dia. Makanya kalau bahasa lain, kalau enggak mau berat sakit ketika meninggal, ya banyak ibadah. Tapi kalau banyak tinggal ibadah, nah itu Allah kalau sayang pada kita, itu Allah akan memberikan sakit mati yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala kepada kita, itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Dan itu pada nabi, pada orang yang saleh, pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca kitab Qisasul Anbiya, cerita-cerita para nabi, itu banyak sekali itu nabi-nabi yang bahkan dibunuh. Kita lihat umpamanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu ditangkap oleh raja, kemudian ya beliau dihukum. Ada riwayat mengatakan beliau lari ke dalam hutan, lalu pohon kayu terbelah, beliau masuk, ada sedikit tertinggal kain, iblis tahu, diberitahu kepada tentara raja yang jahat itu, kemudian dipotong atas kayu itu, kemudian dibelah dua, sehingga tubuh Nabi Zakaria, tubuh Nabi Yahya terbelah menjadi dua, dipotong dengan gergaji. Dan banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh, disiksa, diazab. Dan termasuk juga Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu semua mendapatkan penyiksaan daripada raja-raja. Imam Al-Bukhari yang kita dengar sebagai ahli hadis nomor 1 di dunia, itu di akhir hidup beliau itu luar biasa menderita. Luar biasa menderita, meninggal dalam pengasingan, diusir oleh negaranya. Jadi memang begitu hidup. Kalau kita lihat, kok orang yang dekat dengan Allah masih dicoba. Inilah Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menaikkan derajat kita. Mudah-mudahan apa yang menimpa saudara kita berupa pengampunan dosa ataupun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang bisa menjauhkan kita atau paling tidak mengurangi apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Amalan yang pertama adalah istighfar, minta ampun kepada Allah, bahasa lain taubat. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka itu selalu istighfar. Selalu kita membaca istighfar. Kalau kita tahu kita sudah jauh dengan Allah, kita beristighfar. Ketika kita tahu Allah memberi cobaan kepada saudara kita, kita di sini yang tidak kena juga banyak-banyak membaca istighfar. Yang pertama. Yang kedua, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah.
Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Dalam hadis kata Nabi, tidak ada amalan yang paling cepat membebaskan orang dari azab Allah kecuali zikrullah. Zikrullah. Karena seperti tadi, kadang-kadang kita sudah jauh dengan Allah, lalu diingatkan oleh Allah, diberi cobaan. Kalau Syekh Ibn Athaillah beliau mengatakan, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatifatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Kalau seseorang tidak mau menghadap kepada Allah di saat Allah berbuat ihsan kepada dia, ketika Allah masih sayang, masih berbuat baik kepada dia, tapi dia enggak mau menghadap kepada Allah, quyida ilaihi bisalasilil imtihan, Allah akan menarik dia dengan rantai musibah. Dipaksa oleh Allah, seolah-olahnya, kesini kamu, jangan jauh kamu dari saya. Butuh kena oleh Allah. Maka dicoba oleh Allah, dicambuk oleh Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perbanyak terus zikir, baik zikir lisan ataupun zikir di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu dari faedah atau hikmah salawat itu, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Salawat itu dapat membebaskan kita dari ahwal, dari kesusahan-kesusahan hidup dalam dunia ini, wal afat, dan penyakit-penyakit. Itu salah satu kelebihan dari salawat. Kemudian yang keempat, kita memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah, apa pun yang mungkin tajuk lagi yang kanana bak jalan mutulih kan. Nah, ija-ija yang kahana mungkin dah pakai li dah sumbang. Atau yang memang yang lagak tabluk, lebih lagak lah. Ada beras, air minum, pokoknya apapun, kalau ada kelebihan kita berikan. Itu as-sadaqatu tudfa'ul bala. Kita yang memberikan sedekah kepada orang yang sedang tertimpa musibah, itu pahalanya jauh lebih besar daripada dalam kondisi normal. Maka as-sadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Kemudian yang kelima, ad-du'a, sering-sering berdoa. Karena dalam hadis kata Nabi, ketika Allah menurunkan bala dari atas, lalu kita tahan dengan doa, kita tolak dengan doa, maka bala itu akan dijauhkan oleh Allah. La yuraddul qada ila du'a. Tidak ada yang mampu menolak qada kecuali doa. Kalaupun tidak tertolak secara keseluruhan, mungkin sebahagian daripada bala itu akan tertolak. Umpama haji tanyo ditakdirkan atau tajak ngomoto kebetulan wujud, ditakdirkan arut bate rayu menyorot batenya pip motor dayung, lipih motor dayung. Tapi kata mendoa menawate kemudajak. Bahkan ada sembahyang safar ditanya 2 rakaat, saja lun sembahyang safar 2 rakaat karena Allah Taala. Lu dah sembahyang safar tam doa, ya Allah nabi lun bu selamat ba jalan butuk lun ba jalan. Ana wate ba jalan be tuo tak culuk-culuk terdekah, tak peto terdekah. Maka mungkin menyeawai ke takdir tanya rot batai raya, mungkin batai ubit. Tuam terkejut tanya, oh pari na batai bacut rot batu motor tanya. Aman alhamdulillah. Terkejut tanya, ya Allah menyelun mungkin hana lun mendoa, kadang kon batai ubit rot, kadang batai raya, kadang rot. Maka luar biasa itu efek atau hikmah dari doa itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik kepada orang yang tertimpa musibah, itu balasannya
sangat luar biasa. Sebaliknya, kalau orang yang berbuat zalim kepada orang yang sedang teraniaya, yang sedang tertimpa musibah, itu dosanya itu sangat besar. Makanya ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah membawa anaknya yang sudah besar, "Ya Rasulullah, anak saya ini sudah mulai bisa bekerja ya Rasulullah. Saya ingin dia bekerja untuk menghasilkan duit sendiri, supaya saya jangan terlalu terbebani ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, saya khawatir, saya masih ragu-ragu kemana saya berikan dia untuk dia bisa bekerja. Bak tolong juk ya Rasulullah untuk ijih bekerja." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La tuslimhu ila hantatin." Jangan engkau pekerjakan anakmu pada orang penjual hintah, makanan pokoknya bahasa ada yang. Yang kedua, ila zajar wala ila zajar. Jangan kamu pekerjakan anakmu kepada tukang jagal, tukang sembelih. Yang ketiga, jangan kamu pekerjakan anakmu bai'ul kafni, penjual kain kafan. Lalu sahabat ini heran, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak boleh mempekerjakan anak saya kepada 3 macam orang tadi?" Jawab Rasul, yang pertama, penjual pedagang itu bagus pekerjaannya, kata Nabi. "Al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun." Orang yang mengumpulkan barang, orang yang mengambil barang di luar lalu dia jual balik, itu marzuqun, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah. Sebaliknya, wal muhtakiru mal'unun, orang yang menimbun bahan makanan supaya dia jual dengan harga mahal, itu mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang mengumpulkan pedagang-pedagang yang jujur itu dia diberi keberkahan rezekinya oleh Allah? Karena dia sudah membantu orang lain. Mekat itu ibadah. Tapan cit lagi tanya menzikir. Mekatnya ibadah. Kalau dia membantu orang lain. Apa mana membantu orang lain? Publo lagi harga normal. Ada cok laba bacut ana bubu. Tapi bek manyang-manyang tak. Kalau sudah tinggi dan menyusahkan orang, nyukum agama, kon hawa nafsu. Punya hawa nafsu kan ingin bagah kaya. Itu ibadah. Membeli di luar, kemudian kita bawa ke kampung kita, lalu kita jual dengan harga normal, tak cok laba bacut. Nyan ibadah. Sebaliknya, wal muhtakiru mal'unun, orang yang menimbun barang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gelaknat karena akan menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Kalau sudah menyusahkan orang itu kan zalim namanya. Nyan gelaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gekele Nabi, itulah sebabnya saya larang anak kamu bekerja pada penjual seperti itu, kata Nabi. Yang maksudnya lagi kan bukan pedagang yang baik, bukan kepada pedagang yang jujur, tapi yang saya maksudkan, jangan pekerjakan anakmu pada orang yang suka menimbun bahan makanan pokok. Ya. Jadi
Nabi melarang seperti itu. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi, man ihtakara ta'aman arba'ina yauman, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, cikgu saja guborong mendung sehingga habis berapa saat dalam gudang kayaknya mendung. Nyan gekun li Rasulullah, Allah tidak melihat dia dengan pandangan rahman, bahkan dosanya lebih besar daripada penzina dan syaribul khamri dan peminum arak. Jadi menimbun makanan dengan tujuan untuk jual lebih mahal, yang dosa lebih besar daripada dosa penzina dan peminum arak. Kemudian sahabat bertanya lagi, kalau yang kedua ya Rasulullah, tukang sembelih kenapa enggak boleh anak saya kerja di situ? Karena orang yang menyembelih itu hilang kasih sayang dia kepada hewan. Dan lama-lama sifat kasih sayang dia akan dihilangkan, dicabut oleh Allah dari hatinya. Sedangkan kita, kata Rasulullah, diterima amal kita ini kalau dalam hati kita ada rasa kasih sayang kepada orang lain. Waktu saudara-saudaranya tertimpa musibah, narasa alam hati dan sayang mentengnya kajut walaupun hana ada bidabu. Narasa kasihan, narasa simpati, narasa sayangnya katib. Nyan kai terima ibadah tanya oleh Allah. Tapi kalau kita enggak open, bah menan gede. Nyan bahaya. Mati kon lako kibang apa gadoh kon adra. Yang mati bila kon lakolon, yang gadoh pi kon hartalun. Artinya tidak peduli. Kemudian yang ketiga ya Rasulullah, kenapa enggak boleh bekerja kepada penjual daging, penjual kain kafan? Karena dia selalu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, mempermudah ke rezeki kamu. Mamanya mudah rezeki lon, kakak akan meninggal ke? Ya Allah mudah rezeki lon, ya Allah mudah rezeki. Tengok orang meninggal orang, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah karena orang meninggal. Karena orang meninggal kerja orang membelah bagusnya. Benar. Makanya doktor dah baik dia kata doa mudah rezeki. Doktor, kan? Ya Allah mudah rezeki lu dengan malam kamu, sakit ke? Demam ke? Ubah ke? Makanya lun kadang-kadang ada lun fikir musibah yang menimpa tanyonyo kadang-kadang akibat doa saudara tanyoci kadang-kadang. Benar. Jadi hanya kembali yang pun meno udip tanyonyo cik dalam cobaan musibah karena juga akibat dari doa-doa saudara kita, ya Allah pemudah rezeki, ya Allah pemudah rezeki. Demam dia tanya, kada jawab agaknya. Boleh, kam demo pengenyan padum ongkos mat totobe. Yang koi mat menteng. Nanti obat lain lah. Kom kahat tanya. Pokok haji menyena musibah cobaan sabar-sabar menteng lah cika menan tanya udip. Cika menan. Jadi mudah-mudahan ya Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua mara bahaya yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين
اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله